Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini saya akan bercerita. Banyak banget sih yang nanya, gimana sih lu bisa ke Jakarta? Gimana sih lu bisa ke Jakarta gitu? Aku tuh nggak ada pemikiran gimana ya, nggak ada apa pikiran sama sekali untuk merantau ke Jakarta. Nah, kebetulan itu aku iseng-iseng daftar di sebuah stasiun televisi yang terkenal banget ya di Indonesia. Nah, dan ketika aku dapat panggilan, aku juga dapat undangan dari teman aku nikah, dia di Jakarta. Aku pikir setiap aku ke Jakarta aku ke rumahnya gitu kan. Ya udah sih, ya udah ini sekalian gitu kan. Jadi aku ke Jakarta sama adik aku itu gimana ya, jadi hari ini aku training, hari ini aku interview, besoknya aku kondangan ke teman aku. Terus dan belum rezeki untuk bisa bergabung dalam televisi itu. Terus kata bapak, yaudah sekalian ongkosnya, sekalian sama-sama sekalian ongkos, nyari aja kerja di Jakarta gitu. Nah, posisi itu aku sama adik aku. Nah, ini aku balik ke Semarang dulu. Terus aku balik lagi ke Jakarta. Nah, terus aku tuh tinggal belum ngekos itu karena belum dapat kerjaan kan. Aku tinggal sama kakak aku di Tangerang. Jadi tiap hari itu bolak-balik, subuh udah berangkat ke Jakarta, ntar pulang jam 8 malam nyampe Tangerang gitu, bolak-balik ke Jakarta, Tangerang gitu. Nah, terus tuh gak dapat kerjaan, udah di customer service di Kuningan, semua hampir semua yang mengandung fresh graduate gue masukin tuh, sampai aku ditolak cuman gara-gara suaranya medok, logat daerahnya medok banget karena saya Jawa gitu kan. Frustasi banget. Terus aku tuh ngomongnya selama itu ngomong bahasa Indonesia terus biar melatih kan. Yaudah aku aku lamar lagi tuh di perusahaan itu. Alhamdulillahnya kok udah udah nggak medok, belajar dari mana gitu kata HRD-nya. Nunggu panggilan katanya kan. Ini ya udah sih, udah keterima gitu, nunggu panggilan. Cuma nggak dipanggil. Aku ngelamar ke yang lain. Nah, tahu sendiri kan Jakarta macetnya kayak apa. Pas itu tuh dari Tangerang kayaknya jam 6. Jadi nyampe Jakarta tuh jam 10 tuh belum nyampe. Terus temen aku bilang, yaudah yuk, kan udah telat, kita makan aja gitu kata dia. Hah? Ya udah deh, nggak jadi interview gitu. Nah, terus ya udah nggak jadi interview. Terus lama-lama kok kalau setiap diterima nggak jadi terus, kenapa? Padahal aku tiap hari itu ya sholat hajat, terus sholat tahajud 12 rakaat gitu. Nah, perjuangan ke Tangerang itu karena aku masih buta banget Jakarta. Jadi waktu itu aku naik bis Prima Jasa, jurusannya itu Merak. Nah, setahu kan Merak lewat situ. Ternyata beda jalur, dia naik ke tol. Sedangkan Cikupa itu ada di bawah. Dan aku turun dong
di tol Bitung. Dan itu tau nggak sih, jam 8 malam gelap banget, nggak tahu itu nggak ada tempat buat turun ke bawah. Sumpah pengen nangis. Itu kayak hidup aku cuma sampai segini gitu. Ya Allah, alhamdulillahnya itu tuh ada orang baik yang selalu nolongin gitu. Ayo mbak, aku tolongin. Jadi itu dari tol, tau gak sih, tol kan ada pembatas gitu kan. Itu tuh kayak naik ke bawah lewat tangga-tangga yang buat naik ke rumah itu apa sih, kalau orang Jawa tuh bilangnya ondo, yang dari bambu itu. Gimana dong, dan nyampe bawah disuruh bayar 2.000 sama penjaga itu situ. Oke gitu. Terus kan karena udah malam gak tahu lagi, akhirnya naik ojek. Tau gak sih naik ojek berapa? 35.000, padahal naik angkot aja cuma 2.000. Ya oh, perjuangan banget gak tuh. Terus ada lagi, aku ngelamar di Jakarta, hujan deras, gak ada ojek, sampai jam setengah 11 malam aku masih di Jakarta, sedangkan bisnya ke Tangerang itu udah habis. Aku nyampe di terminal Kampung Rambutan, aku ngechat temanku, di rumah enggak gitu kan, ternyata dia masih kerja. Bingung dong, jalan satu-satunya apa, aku tidur di stasiun. Aku naik, dan itu kondisi duit tinggal dikit gitu, kayaknya tinggal 20.000. Terus apa namanya, aku ke stasiun Senen, aku tidur di sana beralaskan, berbantalan tuh cuman pakai tas yang aku bawa buat interview. Terus jam 12 aku diusir, gak boleh tidur. Sumpah perjuangan banget. Paginya aku baru ke Tangerang. Bayangin dong, bayangin aku ke Tangerang paginya, dan itu aku nggak interview. Terus setelah dipikir-pikir, kok aku gini-gini aja, malah ngabisin duit, mau pulang juga malu, kok selama ini nggak dapat kerja gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk kos. Aku sih bohong sih sama orang tua dulu, kalau aku udah keterima kerja gitu kan. Terus aku kos, dikasih dong duit sama bapak. Ya Allah, berdosa banget. Aduh. Terus aku ngubungin teman aku, mbak bisa kosong kapan, anterin gue dong ke nyari kos gitu kan. Dan gue emang udah gak betah di Tangerang. Oke, dia ada di hari Rabu kan. Oke, hari Rabu itu pas Valentine banget. Dia bilang, nanti kalau gak dapet kos balik Tangerang ya gitu. Gue bilang gini, enggak, aku gak mau ke Tangerang, gue bilang gitu. Pokoknya aku harus dapat kos gitu kan. Ya namanya, katanya kan perkataan itu adalah doa. Jadi ya kita doa yang baik-baik biar terkabul. Terus kan aku diajak makan dulu sama teman aku itu, makan soto. Habis itu kita nyari kos-kosan tuh hujan. Kita neduh di fotokopian. Nah, depan fotokopian itu ada kos. Aku tanya kan, telepon di kontaknya, 800.000 dong sebulan. Gila, aku gak kuat kalau segitu gitu. Terus sebelahnya ada tuh, aku tanyain 600.000, dan itu tuh bersih banget. Oke, langsung oke. Gak apa namanya, gak milih yang lain dulu, enggak. Udah aku kos di situ. Aku mulai adaptasi dengan lingkungan situ. Terus pas tiap hari, makanya selama di situ hampir sebulan tuh aku lamar kerja terus. Dan suatu ketika aku pulang,
busway, HP aku dicopet. Bayangin, anak rantau belum dapat kerjaan, HP-nya dicopet, gimana ngubungin keluarga? Allahu Akbar, aku ya Allah, gimana ini ya, aku bilang gitu. Aku bertahan banget, berdoa terus ya Allah. Akhirnya lama-lama aku alhamdulillah bapak punya rezeki dan aku dibeliin HP murah-murahan. Dan pas terus temen aku ngabarin, nih ada nih loker daerah Jakarta Timur, cuman adanya daerah Cibubur, Kalimalang, apalagi ya, Cipayung. Nah, nggak tahu kenapa yang aku pilih itu yang di Kalimalang. Begitu aku Kalimalang, agak takut nih. Dan ternyata tau gak sih, yang punya itu orang Jawa. Dia bilang, ini nih yang selama aku cari, bisa desain, bisa ngajar kursus. Dalam hati aku juga pengen kerja desain sambil ngajar gitu. Terus akhirnya alhamdulillah aku bisa mulai kerja di tanggal 1 Maret 2018. Ya syukur banget, ternyata Allah itu menunda keinginanku untuk kerja itu buat dikabulkan apa yang aku minta. Selama ini aku minta, ya Allah pengen kerja desain, syukur-syukur pengen ngajar gitu. Allah mau mengabulkan semua, ya Allah. Bersyukur banget. Nah, tau gak, gaji pertama aku tuh 2.800.000. Bayangin aja, bayar kos aja 600.000, belum ongkos, belum makan, belum ngasih orang tua. Dipikir-pikir sih mana cukup. Tapi aku percaya kalau rezeki itu udah diatur, dan Allah gak pernah salah ngasih rezeki hambanya. Jadi aku selalu berdoa, ya Allah lancarkan rezekiku. Dan di kantor tuh enak banget, temennya ramah-ramah, padahal aku baru sehari tapi tuh kayak ramah banget gitu. Nah, suatu ketika uang aku tinggal 120.000. Nah, di kampung aku itu di Semarang lagi ada hajatan, pengajian gitu, dan aku niat aku transfer ke bapak ini 100.000 buat sedekah di musola gitu. Dan tahu apa, besok pagi aku dipanggil, gajiku naik UMR, dan waktu itu 3.800.000. pengen nangis. Jangan nangis. Di kantor itu walaupun aku senang, tapi ada sedihnya. Ya, yang katanya, ya begitulah namanya juga orang kerja ya. Yang dianggap gak bisa apa-apa, mau dipecat katanya sih. Terus aku tetap kerja keras. Akhirnya alhamdulillah sampai aku bisa bertahan kerja di situ sampai 2021. Dan tahu perjuangan aku. Jadi itu aku kayak ada temen aku yang selalu ngebantu aku itu tuh. Mau apa sih? Ya udah aku traktir. Aku mah nggak iman karena selama ini aku tuh ngebales dia tuh belum cukup. Walaupun aku udah neraktir dia berapa puluh juta juga belum cukup rasanya. Dan dia tuh baik banget ya. Dia bilang, kalau sakit jangan bilang mama, nanti kepikiran. Bilang gue aja. Gimana dong? Enggak bersyukur apa hidup gue waktu itu? Ya Allah, masih ada orang baik kayak dia gitu kan. Aku di sana sering sakit tipes dan mama gak pernah tahu.
sakit tipes, sakit ini, sering sakit-sakitan sampai ya hampir tiap minggu itu ke puskesmas. Jadi ya semoga aja ini bisa menginspirasi kalian. Terus aku juga selain aku menjadi desainer, aku juga menjadi guru les private, guru kursus gitu ya, kursus komputer, terutama desain grafis, Microsoft Office gitu. Dan alhamdulillahnya murid-murid itu banyak banget yang baik. Jadi aku sering dikasih tips, bukan minta, dikasih tips, dikasih dikasih bingkisan gitu kan. Dan selalu di saat di situ aku sering lembur, dapat uang lembur. Dari yang aku makan cuma tahu tempe, sekarang aku bisa neraktir orang Pizza Hut, bisa neraktir orang ajukan it yang 200.000. Aku bersyukur dengan hidup aku kayak gini gitu. Terus tapi dibalik semua itu, yang tadinya aku pernah nih dalam seminggu pernah uang aku tinggal 10.000, itu pas hari Kamis Jumat Sabtu baru gajian. Bayangin 3 hari cuma makan mie kan berapa ya, di 3.000 ya, jadi sehari mie 1. Bayangin dong, ya Allah. Pernah nahan makan karena gak punya duit? Pernah. Jangan dikira hidupku aku mulus saja, kagak. Jadi ya mungkin kira-kira begitu. Jadi aku selalu berpikiran, ya kalau Allah itu gak tidur kok. Kalau kita mau usaha, mau berdoa, Allah akan kasih lebih. Bos juga gak pelit kok. Kalau kita kinerja bagus, kita juga akan dikasih yang lebih gitu. Dan satu lagi pesan dari aku nih, jika kamu belum punya pengalaman, sebaiknya pertama kali kamu ngelamar kerja, jangan milih gaji yang tinggi, jangan milih perusahaan yang tinggi, yang gede, yang terkenal. Jangan, dijamin bertahun-tahun akan nganggur. Percaya deh, percaya aja, rezeki udah yang ngatur. Jadi yang pertama itu yang kamu perluin bukan gaji, tapi pengalaman. Jika pengalaman udah bagus, gajimu, jadi pengalaman itu bisa dibeli nanti. Dan jangan lupa sedekah. Nggak perlu kok ke orang-orang yang membutuhkan banget. Yang sedekah aja sama orang tua, sama teman dekat, sama teman yang udah ngebantu kita. Lu harus sedekah, jangan enggak. Karena harta kita itu bukan 100% punya kita, tapi punya orang banyak. Sebenarnya jika kamu sedekah itu enggak bikin kita miskin, enggak. Jadi sedekah itu justru bekal untuk menjemput rezeki. Ya tentunya jangan lupa berdoa gitu. Aku sih udah selalu berpikiran gini, aku gak tidur, gak apa-apa sih, duit bisa dicari. Kalau kita sedekah kepada orang tua, pada orang dekat yang telah, walaupun orang dekat itu lebih kaya dari kamu, tetap kamu sedekahin, gak apa-apa. Besoknya pasti kamu dapat rezeki lebih dan lebih. Beneran, hidup kamu gak, di saat kamu kesusahan kamu pasti dibantu. Nah itu tuh. Dan alhamdulillah sekarang aku udah punya jabatan di kantor, ya kerja udah enak, gaji juga terus naik.
Alhamdulillah selalu bersyukur. Jadi usaha tidak ada yang mengkhianati hasil. Yang belum nyari kerja, berdoa pada Allah, minta maaf kepada orang tua. Jangan lupa sedekah. Walau kamu masih kekurangan, tetap harus bersedekah. Bersedekah nggak harus sama uang, bisa dengan tenaga membantu orang lain, bisa dengan apa aja deh. Yang penting kamu harus sedekah, karena Allah suka sama orang yang mengadu padanya. Jangan lupa berdoa sama Allah, minta restu orang tua. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.